Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nur Aidawati, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Manajemen, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Canggreni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang neraca lajur. Pada materi kali ini, terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian neraca lajur. Kedua, tujuan penyusunan neraca lajur. Ketiga, fungsi dari neraca lajur. Dan yang keempat, proses dari penyusunan neraca lajur. Pada pembahasan yang pertama, pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Kolom dari neraca lajur terdiri dari daftar saldo, penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tujuan penyusunan neraca lajur. Adapun tujuan dari penyusunan neraca lajur sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, untuk meringkas informasi dari daftar saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Ketiga, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Untuk pembahasan yang ketiga, fungsi dari neraca lajur, yaitu sebagai referensi dalam pembukaan ayat jurnal penutup. Yang kedua, sebagai referensi dalam memeriksa data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Ketiga, sebagai penunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Dan yang keempat, mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Dan yang terakhir, proses penyusunan neraca lajur. Neraca lajur haruslah disusun secara berkolom-kolom. Dan untuk perusahaan dagang maupun jasa, biasanya terdiri dari 10 kolom, yaitu yang pertama, kolom daftar saldo yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang kedua, kolom penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Ketiga, kolom daftar saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Keempat, kolom laba rugi yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Kelima, kolom laporan posisi keuangan atau neraca yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Berikut merupakan proses penyusunan dari neraca lajur. Yang pertama, memasukkan saldo-saldo akun dari buku besar ke dalam kolom daftar saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan. Keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom daftar saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kelima, menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom laporan posisi keuangan serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Berikut merupakan contoh dari penyusunan neraca lajur. Kesimpulan dari materi kali ini adalah neraca lajur merupakan suatu kertas yang berisikan 10 kolom yang mencatat sekaligus mengkelompokkan akun-akun yang telah disesuaikan. Selain itu, dari neraca lajur kita bisa melihat posisi keuangan perusahaan di laba bersih atau rugi bersih, serta bisa melihat kenaikan atau penurunan jumlah ekuitas atau modal di dalam kolom neraca. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.